Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-301, dengan judul Tangguh Sepanjang Jalan. Langsung ke dalam alurnya. Situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Semua orang kedinginan, karena mereka menyadari bahwa remaja ini telah tiba di depan pintu mereka untuk mencegah siapapun membocorkan berita. Dengan kemungkinan konsekuensi dalam pikiran, kerumunan semua merasa tubuh mereka menjadi sedingin es. Ini akan menjadi pembantaian mutlak, semua orang di sini mungkin akan mati. Lawan dia sampai mati. Salah satu dari mereka meraung dan mengaktifkan artefak berharganya. Saat mereka menyerbu ke depan, kilatan warna-warni memenuhi langit dan simbol-simbol indah berkilau, menutupi seluruh halaman. Dengan suara payang keras, artefak berharga hancur. Pada saat yang sama, jeritan sedih memenuhi udara. Salah satunya langsung diinjak oleh si Hao dari atas. Old Nine, kamu. Sisanya kaget sekaligus geram. Orang yang diinjak-injak adalah salah satu anggota terpenting mereka, tapi yang pertama memiliki pikiran untuk melarikan diri. Dia menyuruh yang lain untuk bergegas maju dan menyerang, namun dia sendiri akan melarikan diri. Itu adalah momen krusial dalam hidup dan mati, dan dengan malapetaka besar di depan, mereka mengira bahwa semua upaya mereka difokuskan ke arah yang sama. Namun, kelompok yang berduka dan marah itu sekarang sangat kecewa dengan pergantian peristiwa. Sekarang, mereka lebih kesal dari sebelumnya. Melihat remaja di depan mereka yang sosoknya mirip iblis, mereka hanya bisa mengerutkan alis mereka dan menggunakan serangan terkuat mereka. Sementara itu, seseorang mengangkat suaranya dan mencoba mengirim pesan. Mereka juga memanggil orang-orang di luar bar, meminta mereka untuk datang membantu. Namun, semua yang mereka lakukan sia-sia, karena halaman itu tertutup rapat. Berbagai simbol terjalin di udara dan tirai cahaya menyelimuti seluruh tempat ini. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Beberapa bendera formasi menerangi halaman, yang telah dikurung dan telah mengunci dunia kecil ini. Jelas bahwa ini adalah rencana medan perang yang berjalan sempurna seperti yang direncanakan. Si Hao menyatu dengan patung hitam untuk membentuk tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mendorong kemampuan bertarungnya ke tingkat raja yang agung. Lebih banyak orang tiba di luar Tiger Gate Tavern, dan ini adalah ahli hebat dari Martial Imperial Manor. Mereka datang sebagai bala bantuan setelah mendengar bahwa pertempuran telah dimulai di sini. Apakah semua baik-baik saja? Si Ziming, sepupu si Ziteng bertanya, karena dia tahu betul bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Melihat kavaleri klan hujan berdiri di luar tanpa masuk, dia menjadi khawatir dan berkata, "Ikuti saya masuk, saya akan melihat ke dalam." The Martial Imperial Manor dan Rain Clan sangat bersahabat. Kedua klan itu bersekutu dan keluarga si Ziteng juga terkait dengan klan hujan melalui pernikahan. Yang hadir semuanya adalah kenalan, dan dengan demikian semua orang segera mengikuti si Ziming. Begitu mereka melangkah ke bagian dalam bar, mereka menyadari ada yang tidak beres. Bau darah memenuhi udara, dan mereka semua menggigil saat mendekati halaman. Sebuah formasi besar bersinar di sana. Mari bergerak bersama dan hancurkan pola formasi. Si Ziming memerintahkan. Kerumunan berteriak setuju dan bertindak sesuai. Lampu warna-warni langsung meledak, dan seluruh halaman dihancurkan oleh kekuatan suci yang melonjak. Faktanya, segera setelah mereka mulai, bendera formasi diambil dan formasi terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Beberapa anggota utama bala bantuan melihat ke halaman, dan mereka semua sangat terguncang. Tanahnya basah oleh darah, dan para ahli hebat dari Rain King's Manor terbaring tak bernyawa di tanah. Genangan darah mengelilingi tubuh mereka yang tidak bergerak. Mereka semua telah terbunuh.
Yumu. Seseorang berteriak karena terkejut. Di halaman, satu orang tetap berada dalam pertempuran dengan remaja itu. Dia dikelilingi oleh cahaya hitam, dan orang ini adalah Yumu, seorang jenderal terkenal dari klan hujan. Dia adalah seorang veteran dari medan perang ratusan klan dan berhasil selamat dari pertempuran itu. Mereka yang dilatih olehnya termasuk di antara prajurit terbaik, dan kavaleri yang mengelilingi Tiger Gate Tavern juga di bawah komandonya. Namun sekarang, dia tampak kusut dan kehabisan tenaga. Dia telah memanggil semua teknik berharga yang dapat dia pikirkan, tetapi lawannya sendirian memaksanya untuk membungkuk dan menekannya ke tanah sampai pinggangnya. Dia, Yumu menoleh untuk melihat kerumunan dan mencoba meneriakkan sesuatu. Puh! Pada akhirnya, darah menyembur keluar dari mulut Yumu saat tangan itu semakin menekan. Banyak tulang yang hancur, dan seluruh tubuhnya hancur di tanah. Dia terbunuh seketika. Kerumunan itu ketakutan. Siapa Yumu? Dia adalah pria yang sangat kuat yang selamat dari pertempuran 100 klan. Terlepas dari kemenangan dan kekalahan mereka di dalam, mereka yang bisa kembali semuanya adalah pahlawan. Namun sekarang, dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan di bawah tekanan seperti itu. Sebuah telapak tangan menancapkannya ke tanah dan mengubahnya menjadi tubuh tak bernyawa. Pemandangan seperti itu sangat meresahkan sehingga kerumunan orang merasakan bulu-bulu di belakang leher mereka berdiri. Anda telah melakukannya sekarang, anak muda. Hatimu benar-benar galak, mengambil semua nyawa ini. Kamu benar-benar Raja Iblis. Si Ziming berteriak, apakah kamu peduli dengan martabatmu lagi? Si Hao bertanya dengan suara tenang, yang juga memiliki kualitas yang menakjubkan, mengganggu semua orang yang mendengarkannya. Nada suaranya berubah dingin saat dia melanjutkan. Kamu datang ke sini untuk membunuhku lebih dulu, tapi malah mati di tanganku, namun kamu menuduhku kejam. Ini hanyalah puncak dari rasa tidak tahu malu. Apakah Anda selalu seperti ini, atau Anda mencoba membuat lelucon? Petik 2. Pertanyaannya tajam dan memalukan. Itu tidak hanya membuat wajah sekelompok orang yang marah menjadi benar-benar merah, tapi juga sangat kesal. Rain Clan, kalian semua benar-benar luar biasa. Anda belum membuat kemajuan apapun. Orang macam apa yang Anda kirim? Itu sama sekali tidak cukup untuk membunuh. Si Hao menggelengkan kepalanya. Mata Rain Clansman benar-benar merah. Kelompok ahli Yumu memimpin untuk masuk lebih dulu, dan mereka seharusnya memberikan dukungan kapan saja. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat, para ahli mereka semuanya telah layu. Saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa melihat ekspresi si Hao, karena begitu dia bergabung dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kecuali dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Semua orang hanya bisa melihat cahaya gelap dan niat membunuh yang beredar di sekitar individu humanoid. Namun, mereka bisa merasakan bahwa dia mengejek mereka dengan penghinaan mutlak. Kamu sebenarnya siapa? Si Ziming berteriak, karena sepertinya Yumu melakukan semua yang dia bisa untuk meneriakkan identitas orang ini sebelum kematian. Namun, dia hanya berhasil mengeluarkan dua kata yang tidak berarti. Pada kenyataannya, semua orang di sini merasakan jantung mereka berdetak seperti orang gila, ke titik di mana mereka ingin segera berlari. Bahkan Yumu terbunuh, jadi mereka jelas bukan lawan individu ini. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengalahkannya. Kalian semua harus pergi ke neraka dan mengadakan reuni. Suara si Hao menjadi dingin. Dia bergegas dan langsung menuju si Ziming. Dari segi garis keturunan, ini bisa dikatakan sebagai salah satu sepupu jauhnya. Namun, pada saat ini, bagaimana mungkin ada kasih sayang di antara mereka? Bahkan jika pihak lain tahu siapa dia, jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh si Hao, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Dia membubung tinggi ke langit seperti logam hitam yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia menyapu dengan spanduk, dan dengan suara hong, dunia tampak terdistorsi saat angin dan kilat menari-nari dengan kacau. Dengan suara puh, si Ziming terguncang begitu keras hingga dia meludahkan beberapa suap darah. Hasil ini sangat mempengaruhi pikiran semua orang di sini. Mereka baru saja bertemu langsung, namun salah satu ahli marsial Imperial Manor sudah terluka. Raja yang mulia, hanya dua kata ini yang bisa menggambarkan kekuatan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat dan menakutkan? Si Hao tidak mengatakan apapun saat dia melihat orang-orang ini. Dia mengambil tindakan lagi, karena dia tidak ingin berubah menjadi asura dan membunuh orang-orang ini dengan bersih, tetapi dia juga tidak mau melepaskan para pemimpin kelompok ini. Serang bersama, si Ziming berteriak. Kekuatan lawan pasti tidak bisa diremehkan, karena satu orang tidak cukup untuk mengalahkannya. Dia memanggil orang-orang dari klannya dan kavaleri klan hujan untuk menyerang bersama. Sayangnya, si Hao tidak mau memberinya kesempatan itu. Dia dengan paksa mengambil tindakan, karena dia tidak ingin berlama-lama di sini. 10 lorong surgawi dibuka, dan ruang itu dibengkokkan dengan simbol-simbol cemerlang. Mereka tenggelam seperti gelombang besar, membekukan ruang di sini sepenuhnya. Gerakan si Ziming dan para pemimpin lainnya disegel. Ini adalah penjara mutlak. Sama sekali tidak ada ketegangan yang terlibat, karena mereka tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Itu menghabiskan sedikit energi esensi, tetapi si Hao tidak menahan diri. Dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Dia bergegas, dan si Ziming dipenggal. Mayat tanpa kepalanya jatuh ke tanah. Pada saat yang tampaknya bersamaan, beberapa orang lainnya dipenggal dan dibunuh di sini. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Pasukan yang tersisa gempar. Pertempuran ini baru saja dimulai, namun hasilnya membuat semua orang gemetar ketakutan. Meskipun mereka semua pernah mengalami pertempuran berdarah, mereka masih sangat ketakutan. Membunuh. Ada beberapa orang yang berteriak keras. Mereka benar-benar bisa disebut prajurit, karena mereka tidak takut pada Raja Iblis seperti masa muda. Pada akhirnya, seberkas cahaya terbang melewati, dan orang-orang ini terpotong di pinggang. Mayat mereka berjatuhan ke tanah, membuat tempat ini berbau darah. Klan hujanku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak peduli kemana kamu lari, kamu masih akan mati. Seseorang berteriak, tapi dia jelas terlihat galak dengan sifat pengecut. Si Hao mengarahkan jarinya ke ruang di antara alis individu itu, menyebabkan darah mekar dari lokasi itu. Dia pingsan dengan kepala masih menghadap ke langit. Klan hujanmu tidak perlu mencariku. Aku akan pergi mengunjungi sekte Anda sekarang. Si Hao meninggalkan tempat ini dengan langkah besar. Peristiwa di Tiger Gate Tavern dengan cepat menyebar, memicu keributan yang sangat besar. Mereka yang ada di dekatnya semua diaduk dan dengan cepat dilarikan ke tempat kejadian. Semuanya kaget. Anak muda macam apa ini? Dia sebenarnya sangat tidak terkendali dan tidak terkendali. Dia membunuh orang-orang dari Martial Imperial Manor dan menantang klan hujan, ini terlalu kuat dan mendominasi. Kenyataannya, saat para ahli klan hujan terbunuh, sudah ada kuda lapis baja yang dengan panik bergegas menuju klan untuk melaporkan situasinya. Namun, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari si Hao? Dia tidak menggunakan teknik Kunpeng yang sebenarnya, dan hanya menggunakan teknik yang rusak, tetapi dia masih melakukan perjalanan secepat kilat. Di belakangnya ada sepasang sayap emas saat dia melakukan perjalanan melalui ibu kota dan bergegas ke rumah klan hujan. Ini adalah rumah bangsawan yang sangat besar dengan gerbang yang tinggi dan tinggi. Pintu masuk utama megah dan megah dengan dua monster batu yang kuat di sisinya. Itu memberi tempat ini penampilan yang spektakuler dan luas. Belum lama ini,
Dewa Setan Agung telah menghancurkan tempat ini sepenuhnya, tetapi melalui renovasi dan rekonstruksi klan hujan, rumah itu menjadi lebih besar. Dinding halaman berwarna merah pucat dan ubin emas samar terbentang di depan seperti kota. Klan hujan mengatur semuanya dengan cermat, dengan banyak simbol dan formasi hebat yang diukir di atasnya untuk melindungi sekte. Saat Si Hao berdiri di sana, dia langsung memikirkan banyak hal. Klan hujan tidak meninggalkannya dengan satu perasaan baik. Tanpa menyebut Ibu Xi, hanya sikap mereka saat itu sudah meninggalkan kesan yang sangat buruk. Ketika Si Ziling membawanya keluar dari ibu kota dan melakukan perjalanan ke perbatasan barat, klan hujan mengirimkan sekelompok besar ahli untuk memburu mereka, membuat keluarganya mengalami kemalangan berulang kali. Saat itu, klan tersebut menggunakan keputusan dewa untuk membunuh keluarga mereka dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Pada akhirnya, Si Ziling mengalami cedera serius, dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Setelah bertahun-tahun berlalu, klan hujan masih belum mau menyerah. Mereka terus mencari informasi tentang keluarganya, dan bahkan menemukan tanah leluhur kedua. Meskipun mereka tahu bahwa King Feng adalah pengganti, mereka masih melukainya tanpa perasaan. Sikap klan hujan yang berhati dingin dan tak henti-hentinya, serta gaya mendominasi mereka akan selalu membuat Si Hao mengepalkan tinjunya. Mereka benar-benar menindas orang lain dengan tidak tertahankan. Tanpa menyebutkan dendam dari Hundred Sateret Mountains dan Void God Realm, seperti yang kau inginkan untuk berurusan dengan kakekku saja yang perlu diselesaikan. Ini bukan pertama kalinya Si Hao berhubungan dengan mereka. Kebencian di antara mereka sudah lama berkembang, jadi tidak ada sedikit pun keraguan dalam membuat keputusan untuk datang ke sini. Ada niat pertempuran yang mengamuk di dalam dirinya. Orang seperti apakah kamu? Pergi, jangan halangi gerbang Rain King Manor kita. Petik 2. Kami berbicara kepada Anda. Apakah kamu tuli? Apakah Anda mendengar apa yang kami katakan? Ini bukan tempat di mana orang sepertimu bisa berdiri. Petik 2. Sangat jelas bahwa mereka yang menjaga manor tidak menyambut. Begitu mereka melihat Si Hao sementara berdiri di sana sambil melihat manor ini, mereka segera mulai mencaci dan mengejarnya. Hong! Si Hao langsung mengambil tindakan, mengabaikan orang-orang ini. Dia menciptakan tangan hitam yang sangat besar, dan dengan suara honglong, tangan yang agung itu menghantam gerbang yang megah. Meskipun tempat ini dijaga oleh formasi dan simbol yang hebat, di bawah kekuatan penuh Si Hao, itu masih hancur di bawah satu serangan. Dengan hancurnya bangunan megah itu, terdengar suara yang sangat keras. Suara itu menyebar jauh ke jalan-jalan, dan orang-orang di sekitar tercengang. Siapa orang ini? Dewa Iblis Agung telah datang sebelumnya untuk membuat gangguan besar, namun orang lain sekarang langsung meruntuhkan gerbang besar Rain King Manor. Episode ke-302, dengan judul 8 Pedang Ganas. Langsung ke dalam alurnya, pakar yang menjaga Rain Clan Manor tercengang. Dia benar-benar tercengang. Mereka memarahinya dengan suara keras untuk membuat pemuda ini pergi sekarang, dan suara mereka sangat kasar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan lebih tidak sopan. Dengan satu telapak tangan, dia langsung menghancurkan gerbang klan hujan dan menghancurkan segalanya. Ada puing-puing di mana-mana, dan pintunya benar-benar hancur. Seberapa kuat ini? Anda harus memahami bahwa ini adalah rumah bangsawan dari keluarga kuno yang termasyhur. Siapa yang berani datang dan mengganggu tempat ini? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Betapa beraninya kau bersikap begitu kejam di depan klan hujan. Itu hanya seorang anak berusia 10 tahun atau lebih, jadi apakah dia lelah hidup? Seluruh jalan pada awalnya sunyi, dan kemudian keributan besar terjadi. Kamu siapa? Apakah kamu mencari kematian? Orang-orang Rain Clan Manor sangat marah hingga mereka mulai gagap. Ini sudah keterlaluan.
Menurutnya tempat seperti apa Rain King Manor itu? Mereka merasa sangat tercekik akhir-akhir ini karena satu dewa setan agung telah membuat penghinaan bagi orang-orang klan mereka. Mereka ditekan sampai mereka merasa tidak bisa bernapas, membuat mereka sangat sedih. Namun sekarang, bocah yang belum dewasa bahkan berani datang dan melakukan hal seperti itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah klan hujan benar-benar tidak menolak? Pada saat ini, orang-orang ini tidak bisa tidak berpikir seperti ini. Kalau tidak, bagaimana bahkan seorang anak muda berani menggertak mereka? Kami berbicara tentang Anda. Apakah kamu mendengar kami? Kamu mau mati. Individu yang menjaga gerbang menggunakan jenis raungan ini untuk melampiaskan amarahnya. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Si Hao menjawab dengan dingin. Dia sekali lagi mengangkat tangannya, dan itu memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Telapak tangan hitam itu sangat luas, dan dengan suara honglong, sebuah dinding runtuh. Batu seukuran batu kilangan terbang kemana-mana saat asap dan debu beterbangan ke udara. Orang-orang klan hujan menjadi bodoh. Apakah ini nyata? Mereka merasakan aliran panas menelan seluruh tubuh mereka. Mereka sangat kesal. Segera setelah itu, masing-masing dari mereka berteriak dengan keras sebelum bergegas membunuh. Ini terlalu tidak terkendali dan sombong. Apakah orang ini mengira klan hujan penuh dengan dorongan, tempat seseorang bisa menggertak sesuka hati? Apakah ini tempat yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka ingin? Ini adalah tempat yang dikenal sebagai keluarga kuno yang telah diwariskan dari tahun-tahun kuno. Mereka semua merasa bocah ini sudah gila. Jika tidak, mengapa dia berani bertindak begitu sombong? Ini benar-benar tidak masuk akal. Suara weng-weng yang membelah telinga bisa didengar sebagai teknik berharga yang ditarikan. Semua jenis cahaya simbolis berkedip-kedip, menerangi tempat ini dengan terang. Namun, si Hao hanya membuat gerakan menggesek dengan tangannya, dan langit yang penuh simbol benar-benar lenyap. Mereka berubah menjadi untaian energi esensi sebelum menghilang. Sangat kuat. Orang-orang ini merasakan ketakutan yang menahan, tetapi mereka tetap tidak berhenti. 10 orang atau lebih menerkam seperti binatang buas, dan masing-masing dari mereka sangat gagah berani. Mereka sangat marah, dan jika mereka tidak menyingkirkan anak muda di depan mereka, maka mereka akan menjadi gila karena nyala api yang menyala di dalam diri mereka. Si Hao tidak terlalu memperhatikan mereka dan tidak langsung mengambil tindakan terhadap mereka. Sebaliknya, dia dengan paksa menginjak tanah dengan cara yang kuat dan mendominasi. Dengan suara honglong, puing-puing beterbangan di mana-mana, dan tangga di Rain King Manor benar-benar runtuh. Selain itu, ada retakan besar yang muncul di tanah satu demi satu. Mereka menjulur keluar, meninggalkan celah-celah yang gelap dan dalam. 10 orang atau lebih itu segera tersandung, dan kemudian mereka semua terlempar keluar. Mereka bertabrakan dengan dinding dan gerbang halaman yang rusak, menimbulkan asap dan debu dalam jumlah besar. Sekelompok orang terkejut dan marah pada saat bersamaan. Anak muda ini sangat menakutkan, menghancurkan tanah dengan satu langkah dan melepaskan gelombang kekuatan yang sangat besar. Bahkan mereka terpengaruh dan dikirim terbang keluar. Anak muda yang kuat, tidak heran dia berani bertindak begitu arogan. Orang-orang ini ketakutan. Pada saat yang sama, mereka segera berangkat untuk melapor kepada atasan mereka karena setelah mereka mengalami kegelisahan dan amarah pertama, mereka menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Meskipun itu adalah seorang anak muda lajang, masih ada kemungkinan dia akan membawa masalah besar. Siapa yang berani membuat kebisingan di Rain King Manor saya? Gerbang dihancurkan, dan dinding halaman runtuh, mengejutkan orang-orang di dalamnya. Ada beberapa ahli yang kebetulan mengawasi tempat ini, jadi mereka segera muncul. Hong!
Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya melepaskan telapak tangan lain, menghancurkan dinding halaman yang tersisa berkeping-keping. Area yang menghadap ke jalan benar-benar runtuh menjadi reruntuhan. Adegan ini membuat mereka yang berlari sangat marah hingga wajah mereka memucat. Di antara mereka, salah satu individu secara langsung mengeluarkan artefak berharga dan bergegas maju dengan membunuh. Anak muda ini bertindak terlalu agresif. Namun, yang membuatnya terkejut adalah dengan satu kepalan tangan anak muda itu, suara yang tajam dan jelas terdengar di udara. Artefak berharganya retak dan hancur. Apa? Sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Apapun, masalah ini masih harus segera diatasi. Buat dia menderita, kalau tidak kita akan dihukum keras oleh klan, kata seseorang. Setelah mengalami pertempuran Dewa Iblis Besar, tindakan pencegahan klan hujan menjadi lebih ketat. Orang-orang ini mengawasi halaman depan, dan mereka semua jarang terlihat ahli. Mereka bertanggung jawab menjaga kedamaian istana, dan karena kesalahan besar terjadi hari ini, mereka harus bertanggung jawab. Mereka mengeluarkan sebuah kotak batu dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka mengeluarkan artefak dewa. Mereka sangat serius, dan kemudian dengan bantingan sengit, koper dibuka. Cahaya berharga yang berkilau meledak dari dalam dan energi pembunuh merembes keluar. Beberapa orang mulai melantunkan mantra, dan kotak batu mulai berdering dengan suara. Hanya dalam hitungan detik, formasi pedang muncul dan menutupi tempat ini. Itu mengelilingi ruang di sekitar mereka, dan 8 pedang terbang keluar. Mereka semua hanya sepanjang telapak tangan, tapi berkilau dan transparan. Gelombang energi pembunuhan dilepaskan. Mereka dengan cepat meretas dengan kecepatan yang melebihi kilat. Si Hao menghindar dan menghindari mereka. 8 pedang benar-benar terbang melewati jalan yang panjang, dan batu kapur yang keras itu seperti tahu di hadapan mereka. Itu langsung dipukul menjadi banyak bagian. Si Hao sangat ketakutan. Orang-orang ini semua bisa dianggap ahli, tetapi harta leluhur yang diberikan kepada mereka bahkan lebih luar biasa. Itu pasti artefak pembunuhan hebat yang jauh melampaui level orang-orang ini. Pedang biru membelah. Panjangnya hanya sekitar setengah kaki, tapi sangat tajam. Itu seperti seberkas cahaya ilahi dari lautan biru, penuh dengan niat membunuh. Si Hao menjentikkan jarinya, menyerang pedang tulang biru berkilau ini. Suara yang tajam dan jelas terdengar, dan itu dikirim terbang. Namun, itu tidak rusak, memberinya cukup kejutan. Pedang terbang yang sangat kuat. Bahan yang digunakan untuk membuatnya kokoh, kemungkinan besar disempurnakan dari tulang keturunan yang menakutkan. Ada beberapa pola yang diukir di atasnya, yang kemungkinan besar bisa menyebabkan serangannya. Di saat yang sama, 7 pedang terbang lainnya juga menebas dari segala arah. Energi pedang secara mengejutkan seperti gelombang yang mengamuk saat mereka mengalir. Gelombang energi yang menakutkan menjadi semakin besar. Apa? Si Hao kaget. Formasi pedang ini cukup tangguh. Setelah pedang pertama terbang, pedang kedua akan menyerbu dengan cahaya pedang yang bahkan lebih kuat. Yang ketiga akan terbang setelah itu, dan cahaya pedang darinya akan sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Dengan cara yang sama, pedang berikutnya akan selalu lebih kuat dari yang terakhir. Ini benar-benar gelombang pedang demi gelombang. Pancarannya menyilaukan saat menembus jiwa setiap orang. Energi mereka bertumpuk satu sama lain, terus tumbuh dalam kekuatan. Pada saat 8 pedang dibelah, seolah-olah lautan energi pedang sedang turun. Itu sangat menakutkan. Sungguh formasi pedang yang mengesankan, ini pasti senjata pembunuh hebat yang diturunkan dari zaman kuno. Si Hao kaget. Jelas bahwa Rain King Manor menjadi jauh lebih bijaksana setelah mengalami tragedi seperti itu terakhir kali. Formasi pedang yang menakutkan diletakkan di sini,
dan itu pasti bisa dianggap sebagai pengaturan pembunuhan yang luar biasa. Pemandangan yang langka. Mata si Hao mulai membara karena gairah. Dia tidak berharap untuk melihat harta karun yang langka saat dia memasuki Rain Manor. Pada akhirnya, dia hanya memikirkannya dengan hati-hati, tetapi tidak langsung menghadapinya. Ketika 8 pedang terbang sekali lagi terbang, dia langsung melepaskan 10 lorong surgawi. Di dalam cahaya pedang yang indah, pedang terbang di udara benar-benar terjebak. Mereka kemudian menghilang dan tidak lagi keluar. Bukan formasi pedang yang sekuat itu, tapi kekuatan yang dihasilkannya terlalu besar. Si Hao tidak ingin melawannya secara langsung, jadi dia menggunakan metode yang paling kuat dan efektif untuk menyingkirkan artefak berharga ini. Kamu, orang-orang ini semua terkejut. Ini adalah salah satu formasi pembunuhan terkuat klan mereka yang terkenal luar biasa dan harta langka. Mereka dipoles dari 8 jenis tulang simbol keturunan. Setiap pedang sangat tajam, dan simbolnya rumit dan misterius. Namun pada akhirnya, mereka ditangkap begitu saja. Si Hao pasti mendapatkan harta karun kali ini. Tujuan menempatkan formasi pedang langka di bagian luar sekte mereka adalah untuk memberikan ketakutan yang baik kepada orang-orang yang menyerbu, namun pada akhirnya, dia mencurinya begitu saja. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. 10 lorong surgawi, kamu adalah wajah orang-orang ini memutih. Seolah-olah mereka mengingat sesuatu, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin dan mengeluarkan seberkas petir ungu. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini. Tempat ini segera dikelilingi oleh rentetan cahaya ungu beraneka warna, menciptakan jeritan yang menyedihkan. Petir bergemuruh dan berdering di sepanjang jalan. Semua orang kaget, karena manor itu akan sangat terganggu lagi. Pertempuran diputuskan dengan sangat cepat. Segala sesuatu di sini rusak dan tidak teratur dengan tubuh hangus tergeletak di mana-mana. Dari waktu ke waktu, sambaran petir akan keluar. Semua orang mengejang, orang-orang ini akan kesulitan untuk bangkit kembali. Meskipun mereka belum mati, mereka pasti tidak bisa melawan lagi. Aku tidak ingin membantai semua orang di sini, tapi jika aku terpaksa, biarlah. Si Hao dengan tenang berkata. Tempat ini benar-benar kacau. Ketika surat itu dikirim di dalam Rain Manor, sekelompok orang bergegas keluar. Mereka sangat marah, apakah dia dengan sengaja menamparkan wajah mereka. Semua orang tahu bagaimana Dewa Iblis Agung menyiksa mereka belum lama ini, benar-benar mempermalukan mereka. Namun sekarang, seorang anak muda bertindak dengan cara yang sama. Apakah dia mencoba meniru Dewa Iblis Agung? Siapa orang kurang ajar yang menyebabkan keributan di klan Manor saya? Setelah teriakan keras, 10 orang muncul dan dengan cepat mengepung Manor. Saat ini, jalanan juga semakin ramai. Serangkaian peristiwa yang baru saja terjadi sangat mengejutkan mereka sehingga mereka tidak dapat bereaksi dengan baik. Anak muda ini sangat berani, membuat semua orang gemetar. Cepat dan lihat, masalah besar lainnya terjadi di klan hujan. Petik 2. Ada beberapa aktivitas hari ini. Gerbang keluarga hujan dirobek lagi oleh seseorang. Seorang anak muda dengan paksa mengambil tindakan dan menjatuhkan sekelompok orang. Sepertinya Rain King Manor akan memberikan pertunjukan hebat lainnya untuk kita saksikan hari ini. Petik 2. Jalan utama penuh dengan suara berisik dan ribut. Informasi dengan cepat menyebar keluar. Wajah Rain Clansman jatuh. Setelah kejadian hari ini, mereka tidak diragukan lagi menjadi bahan tertawaan. Semua orang dari ibu kota menyaksikan mereka dengan geli. Ini benar-benar contoh dari satu hal yang salah yang mengakibatkan segala sesuatu menjadi salah. Pada saat ini, si Hao mengeluarkan 8 pedang terbang dan dengan hati-hati memandangnya.
Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut karena ini adalah barang yang benar-benar bagus. Mereka digiling dari tulang keturunan, dan setiap pedang memiliki warna yang berbeda. Mereka bersinar dengan kilau dan kilap. Seperti yang diharapkan, ini adalah artefak berharga yang tidak biasa. Jika dia tidak membuka 10 lorong surgawi untuk mengumpulkannya dengan cepat, itu benar-benar tidak akan mudah untuk dihancurkan. Akan sangat bermasalah untuk ditangani, dan dia pasti akan menyia-nyiakan sedikit usaha. 8 pedang jahat telah jatuh ke tanganmu. Orang-orang klan hujan mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk. Ini adalah salah satu artefak pembunuhan besar klan, dan entah bagaimana, bahkan tanpa menunjukkan kekuatan penuhnya, benda itu dicuri oleh pihak lain. Wajah semua orang menjadi mendung. 8 pedang setan yang sebenarnya dikenal karena reputasinya yang hebat di tahun-tahun kuno. Mereka disempurnakan dari tulang simbol primordial dari 8 burung ilahi yang berbeda dan binatang buas berdarah murni. Kemudian, mereka dicocokkan dengan seni pedang dan mantra menjadi formasi pedang. Itu dikenal untuk membunuh orang-orang suci dan melenyapkan setan. Hanya saja, tulang simbolis primordial hewan ganas kuno manapun sangat berharga, jadi bagaimana bisa semuanya jatuh ke tangan orang lain? Pesona dan seni pedang diturunkan, tapi bagaimana mungkin bahan yang digunakan untuk memperbaiki 8 pedang ganas mudah dikumpulkan? Mereka hanya bisa diganti. Di zaman modern, siapa yang bisa membantai 8 burung dewa dewasa atau binatang buas berdarah murni? Si Hao terkejut menemukan pesona di kotak batu itu. Ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya, karena itu adalah benda kuno yang setara dengan diagram. Itu bisa digunakan untuk membuat formasi 8 pedang setan yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa mendapatkan barang sebagus itu. Siapa tahu, suatu hari nanti, saya mungkin bisa mendapatkan 8 keping hewan ganas kuno atau tulang simbol burung dewa dan menciptakan formasi 8 pedang kejam yang sebenarnya, katanya pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat memperbaikinya sedikit. Siapa tahu, dia mungkin harus mencoba pedang nanti. Episode ke-303, dengan judul Malapetaka di Rain King Manor. Langsung ke dalam alurnya. Kamu siapa? Teriak orang-orang dari klan hujan. Kerumunan besar penonton telah berkumpul, dan mereka tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Saat itu, jalanan dipenuhi orang yang mulai merenungkan apa yang sedang terjadi. Klan hujan benar-benar beruntung, karena gerbang mereka dihancurkan 2 kali. Benar-benar tahun yang tidak menguntungkan. Simpan kata-katamu. Tidak peduli dari mana Anda berasal, hal-hal yang telah Anda lakukan terlalu berdosa untuk dilepaskan. Kamu akan mati di sini. Teriakan itu hampir terdengar histeris. Klan hujan tidak pernah menderita begitu banyak kerugian, namun provokasi terus datang hari ini. Seringai muncul dari sudut mulut si Hao. Klan hujan selalu bertindak dengan cara yang mendominasi selama beberapa tahun terakhir, tetapi masalah yang mereka hadapi berturut-turut akhir-akhir ini pasti membuat mereka gelisah. Kemarahan yang membara tidak mengganggunya sedikit pun, karena dia ada di sini untuk bertarung sejak awal. Semakin gila musuhnya bertindak, semakin tenang dia bereaksi, seolah-olah tidak ada tindakan ini yang mempengaruhinya. Akulah yang mengirimi Anda hadiah. Si Hao berkata dengan suara rendah. Apa? Kaulah yang mengirim kepala itu kembali. Salah satu dari mereka meledak menjadi amarah. Itu hanyalah provokasi yang tidak disamarkan. Mengirimkan kepala kembali terlebih dahulu sebelum membawa pertempuran ke depan pintu mereka, ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Yang lainnya bingung dan juga terkejut, karena mereka merasa situasinya mengarah ke selatan. Remaja itu tampak sangat percaya diri, jadi dia jelas tidak sederhana. Saat itu, kekacauan terjadi di jalanan saat suara gemuruh kuku bergemuruh di dekat.
Mereka yang dikirim oleh klan hujan untuk mengepung Tiger Gate Tavern telah kembali dan bergegas melintasi jalanan yang ramai. Di mana Yumu? Beberapa ahli perkasa berteriak dari pos jaga yang rusak. Tuan Yumu terbunuh dalam aksi, seseorang di kavaleri menjawab dengan suara menangis. Tak satu pun dari komandan mereka yang selamat dan semuanya tewas dalam pertempuran itu. Mereka telah kembali untuk melaporkan situasinya. Bodoh. Memarahi beberapa ahli perkasa klan hujan. Mereka telah mengirimkan begitu banyak orang untuk menaklukkan hanya satu orang, namun mereka tidak hanya dibunuh oleh target, tetapi juga memimpin musuh langsung ke gerbang mereka. Pada kenyataannya, kavaleri telah beraksi sebelumnya dan akan mengirim pesan kembali ke klan. Namun, utusan itu ditangkap oleh Si Hao dan dibawa keluar dalam perjalanan pulang. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Si Hao dalam perjalanan kembali ke klan hujan, yang membuat anggota klan pucat karena marah. Mereka menganggap orang-orang ini sama sekali tidak berguna. Penggarap dari beberapa klan besar yang berkumpul di jalan-jalan tertawa terbahak-bahak mendengar berita itu, dan keributan komentar menyebar melalui kerumunan. Apakah klan hujan benar-benar mengalami penurunan? Ditekan oleh Dewa Iblis Agung adalah satu hal, tapi bagi seorang remaja untuk mengacaukan mereka dengan sangat buruk, apakah ada martabat yang tersisa di klan ini? Petik 2. Wu, kamu benar. Bahkan jika mereka berhasil membunuh anak ini pada akhirnya, mereka masih akan dipermalukan. Dikejar ke rumah mereka oleh musuh mereka seperti ini. Jika itu untuk saya lebih suka tidak memiliki pos jaga yang bergaya, hehe. Petik 2. Wajah anggota klan hujan menjadi lebih gelap dengan komentar dari kerumunan. Beberapa dari mereka mencoba untuk membuat masalah, sementara yang lain menikmati ketidakberuntungan mereka. Namun, keduanya menjadi ejekan bagi klan hujan. Bunuh dia. Tidak peduli siapa dia atau dari mana asalnya, bunuh dia sekarang dan jangan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Seorang pria tua muncul dan memerintahkan kerumunan untuk bergerak dengan lambaian tangannya. Kata-kata menjadi sia-sia sekarang. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah menyingkirkan remaja itu secepat mungkin, atau mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Ini akan menjadi penghinaan yang tidak terpikirkan. 4 orang keluar dari kerumunan. Ini semua adalah prajurit klan hujan yang telah berlatih lama jauh dari rumah dan baru saja kembali ke klan baru-baru ini. Mereka memblokir keempat sisi halaman, menjebak Si Hao di tengah. Salah satu dari mereka mengeluarkan karung dan berteriak, "Pergilah ke neraka." Angin kencang bermunculan, dan dengan suara deru, pasir dan batu terbawa ke udara. Seluruh jalan diguncang oleh hembusan angin, dan ubin di beberapa atap yang jauh bahkan terlempar tinggi ke langit. Adegan itu menakutkan. Tak perlu dikatakan, tekanan pada Si Hao, yang jauh lebih dekat dengan sumber angin, jauh lebih besar. Dia agak terkejut. Karung macam apa itu? Badai dimulai segera setelah terbuka. Pisau yang terdiri dari cahaya juga terbang tertiup angin, menciptakan suara metalik. Dang! Si Hao menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan beberapa bilah cahaya yang berkedip-kedip dengan simbol menjadi beberapa bagian. Angin, bagaimanapun, menjadi lebih kuat, yang membuatnya sulit untuk berdiri diam. Seorang pria lain mengeluarkan drum dan mulai menabuh. Dengan suara dongdong, kilatan petir tiba-tiba menyambar Si Hao dengan cara yang sangat ganas. 2 orang yang tersisa meraung di atas suara mereka dan memanggil awan hitam yang bergulir. Hujan deras mulai turun, membungkus Si Hao di dalamnya. Mereka berempat bersama-sama berhasil menciptakan cuaca abnormal seperti itu di dunia kecil ini. Angin menderu-deru, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh selama hujan lebat ini. Mereka memang pantas dijuluki klan hujan, karena mereka mampu mengendalikan cuaca dan menciptakan badai petir.
Ini memaksa si Hao ke dalam situasi yang sangat pasif, karena hujan dan angin terdiri dari simbol. Mereka semua menyebar dan terus menyerangnya dari segala arah. Petir dan guntur adalah fenomena atmosfer yang nyata dan bukan ilusi. Tetesan hujan berubah dari simbol turun dengan ganas, bertiup langsung ke wajahnya. Seluruh tubuh si Hao menyala. Dia percaya bahwa jika ada orang lain di tempatnya, tubuh fisik mereka akan lama dihancurkan oleh hujan. Dia tidak hanya menahan serangan, tetapi juga melakukan langkah agresif. Saat lorong surgawi terbuka, Suan Ni ungu bergaris emas keluar dengan raungan. Itu sebesar gunung kecil. Melawan badai angin, Suan Ni meraung keras. Bidang petir yang tak terhitung jumlahnya diciptakan, terlihat sangat ganas. Pemandangan itu nyaris kiamat. Memanfaatkan hujan, bidang petir menyebar dengan cepat dengan suara pipa. Ditambah dengan guntur yang mengejutkan adalah kilatan panas yang membuat mereka yang menonton gemetar dalam hati. Ah, orang yang memegang karung angin adalah yang pertama menderita. Sambaran petir yang sangat besar menyambarnya, dan dia gemetar hebat. Dengan tidak ada yang mengaktifkan karung, angin segera melemah. Aohou, Suan Ni meraung lagi, dan petir yang dimuntahkannya menjadi lebih menakutkan. Petir ungu melonjak seperti gelombang pasang, menyapu dengan cara yang tak terhentikan. Daerah ini dipenuhi dengan panas yang menyengat dan uap ungu. Tak satu pun dari 4 ahli perkasa yang berhasil melarikan diri, dan mereka semua disambar petir. Mereka semua gemetar tak terkendali, seolah-olah disetrum. Orang yang memukul genderang ilahi dan memanggil petir lebih buruk dan segera meledak, berubah menjadi kabut darah dan fragmen tulang. Itu adalah pemandangan yang terlalu menyedihkan untuk disaksikan. Keempat ahli perkasa itu semuanya dihancurkan dalam sekejap mata, membuat klan hujan menderita kekalahan telak lagi. Sungguh hasil yang mengejutkan, karena seorang remaja laki-laki telah membuat 4 ahli utama bertekuk lutut dalam waktu yang hampir singkat. Seolah-olah dia hanya menyapu dedaunan yang mati. Suan Ni ungu, kamu adalah di belakang. Beberapa anggota klan hujan merasakan mata mereka berkedut. Mereka agak curiga dan segera memikirkan bocah jahat itu. Mungkinkah dia? Mereka merasakan darah mengalir deras ke kepala mereka sekaligus. Setelah Suan Ni menghilang ke lorong surgawi, kedamaian dan ketenangan kembali ke tempat ini. Tidak ada lagi petir atau kabut berair, dan langit di atas tampak sebening kristal. The Rain Clan sangat lemah, kata si Hao. Setelah menderita satu demi satu kegagalan, apa yang paling dibenci klan hujan adalah cemoohan dan penghinaan semacam ini. Kekalahan yang tak henti-hentinya telah memenuhi hati mereka dengan kebencian. Membunuh, teriak seseorang, yang menyerang ke depan dengan ganas dan memanggil jaring raksasa yang terbuat dari urat naga banjir. Dia bergerak cepat dan mendarat seperti kilat. Si Hao terkejut dan menghindar sekaligus. Namun, web itu aneh dan mengikutinya dengan cermat. Itu segera menyusulnya dan melilit tubuhnya. Jaring penahan abadi. Seseorang mengenalinya dan berteriak karena terkejut. Keributan diskusi meletus dari kerumunan di jalan, karena mereka tidak tahu bahwa klan hujan dapat membuat artefak ajaib seperti itu. Ia bisa mengikuti targetnya dan tidak akan berhenti sampai mangsanya ditangkap. Si Hao meronta-ronta keras, membuat gawangnya melebar dengan sangat ringan. Simbol yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan itu hampir seperti menggali ke dalam dagingnya saat itu mulai memurnikannya. Bunuh dia sekarang. Orang-orang dari klan hujan berteriak saat mereka berlari ke depan, menyerang si Hao sekaligus. Buka! Raung si Hao. Api yang membara muncul dari seluruh tubuhnya. Dengan ledakan yang keras, seluruh jaring itu terkoyak. Sementara itu, dia memanggil artefaknya yang berharga dan mengacungkan tinjunya tanpa henti. Dengan rentetan suara pengpeng, beberapa orang terlempar silih berganti. Jangan hanya berdiri di sana,
bunuh dia sekarang. Seorang tetua sekte dari klan hujan memerintahkan dengan keras. Saat berikutnya, seluruh kavaleri dan ahli perkasa lainnya semuanya menyerbu bersama. Berbagai simbol terbang di udara menuju Si Hao. Dengan suara Weng, Si Hao memanggil formasi pedang yang dia dapatkan saat itu. Dalam sekejap, 8 pedang terbang mengaduk ribuan gelombang pasang saat dingin yang menggigit menekan kerumunan. Hawa dingin yang menyengat membuat mereka merinding. Ksatria yang paling dekat dengan bagian depan segera terbelah oleh salah satu pedang terbang bersama dengan binatang buas yang dia tunggangi. Darah mereka berceceran di mana-mana. Pedang terbang kedua menyapu, memenggal kepala seorang ahli yang perkasa. Tubuh tanpa kepala itu runtuh menjadi genangan darah. Dengan mengisi daya sekaligus, mereka benar-benar mengaktifkan formasi pedang untuk mengerahkan kekuatan maksimumnya. Hampir semua pedang berhasil mengenai target, dan 8 pedang terbang tumbuh lebih kuat dengan setiap serangan. Dengan akumulasi kekuatan mereka, kemampuan ilahi mereka mampu mengguncang langit dan bumi. Suara pupu terdengar tanpa henti saat jumlah kepala yang berguling-guling di tanah bertambah dengan cepat. Tak lama kemudian, rengekan binatang buas memenuhi udara, dan tubuh menumpuk di luar gerbang Manor Raja Hujan. Darah segera tumpah ke seluruh tanah. Puluhan kepala manusia dan mayat ahli bertebaran di mana-mana. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang di jalan dan membuat kulit mereka merinding karena ketakutan. Dia hanyalah seorang remaja, namun para ahli dari klan hujan tidak bisa menahan serangannya. Cara dia mengalahkan mereka semudah memanen tanaman. Si Hao berbaris ke dalam langkah besar, membuat orang-orang klan hujan wajah pucat ketakutan. Mereka terus tersandung ke belakang, seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Mereka sangat ketakutan. Pindah ke formasi. Perintah yang lebih tua. Serangkaian bendera formasi muncul dan berkibar tertiup angin. Si Hao tidak berani memperlakukan serangan ini dengan sembarangan, dan sudah bersatu dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan beberapa waktu yang lalu. Cahaya hitam berkedip di sekelilingnya yang sangat cerah dan cemerlang. Simbol muncul secara berkelompok, dan bendera raksasa bergemuruh. Benderanya terus mengembang, seolah-olah hendak mencapai awan. Kabut menyelimuti langit, mengisinya dengan kilatan petir dan gemuruh guntur. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan Si Hao. Saat dia menyerang dengan satu tangan terbuka, iluminasi hitam meluas secara tiba-tiba dan meledakkan area simbol yang luas menjadi beberapa bagian. Lebih dari selusin bendera raksasa dipatahkan menjadi 2. Si Hao meledakkan formasi besar yang terbuka sebelum meledak ke Manor. Kamu tidak akan kemana-mana. Masuk ke sini. Petik 2. Beberapa pria tua muncul, salah satunya memegang pagoda di tangannya. Dia melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Pagoda itu membesar dengan sendirinya untuk menyedot Si Hao ke dalam. Cahaya buram warna-warni mengalir di sekitar pagoda. Bagus. Sekarang cairkan dia, teriak para pria tua. Seluruh pagoda diterangi saat berkas cahaya ilahi menggantung darinya seperti tirai api yang menyala. Pagoda itu bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki, mencoba merebus Si Hao sampai mati. Namun, ini hanya berlangsung sebentar sebelum pagoda bergetar hebat. Ukurannya meningkat secara tiba-tiba, dan pada akhirnya, pagoda tersebut meledak dengan ledakan keras, menghasilkan serangkaian jeritan dari kerumunan, karena puing-puing menembus banyak pembudidaya dan melukai mereka dengan parah. Sementara benar-benar tertutup cahaya hitam, Si Hao berlari seperti dewa iblis. Dia tidak takut saat dia berjalan lurus ke depan. Sekelompok orang mencoba menghalangi jalannya, tetapi mereka bukan tandingan Si Hao. Darah keluar dari mulut mereka karena benturan, dan beberapa bahkan terlempar. Hong! Si Hao menyerang lagi, dan halaman luas di depannya runtuh. Tidak ada istana atau aula yang selamat dari pemogokan.
Halaman itu sekarang benar-benar reruntuhan, ditutupi oleh puing-puing dan puing-puing. Aku tahu itu. The Rain King's Manor akan dibongkar lagi. Petik 2. The Rain King's Manor selalu mendominasi, tapi sekarang pertarungan telah dibawa ke depan pintu mereka, apalagi ini adalah yang kedua kalinya sekarang. Bahkan rumah mereka sedang dihancurkan. Ini benar-benar penghinaan, dan reputasi mereka akan rusak secara permanen. Petik 2. Banyak orang mengawasi di luar. Beberapa mencibir, sementara yang lain menghela nafas secara emosional. Semua reaksi ini membuat orang-orang dari klan hujan merasa takut dan marah. Berdiri di atas tumpukan puing, Si Hao melihat sekeliling dengan sikap memerintah sebelum melanjutkan pawai ke depan. Tangannya yang terbuka menyapu ke samping saat dia bergerak, menggiling istana megah dan halaman hingga ke tanah. Dia mungkin juga telah menamparkan wajah anggota klan hujan. "Siapa kamu?" teriak seseorang. "Siapa saya?" Si Hao berhenti dan menyaksikan kelompok klan hujan dengan wajah acuh tak acuh. Dia melepas penyamarannya. "Apa itu kamu?" teriak kerumunan klan hujan. Episode ke-304, dengan judul 9 Surga Rain Dao. Langsung ke dalam alurnya. Mata banyak orang menjadi merah ketika mereka mengenali Si Hao. Napas mereka menjadi berat dan otot-otot mereka menegang. Bahkan rambut mereka tampak berdiri karena amukan mereka yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal wajah itu? Bocah jahat itu adalah orang yang paling mereka benci. Setelah banyak pertemuan tidak menyenangkan mereka ingin membunuhnya lebih dari apapun. Mereka telah mengalami bentrokan sengit di Hundred Sateret Mountains di mana hampir semua anggota berbakat yang dikirim oleh klan hujan dibawa keluar. Bahkan orang-orang yang dilarang pun dibersihkan. Setelah itu, mereka bentrok lagi di alam Void God. Kerugian mereka sangat besar, dengan seluruh tanah murni mereka diratakan dengan tanah dan dicabut dari akarnya. Kekacauan itu terjadi dalam skala yang sangat besar, menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan besar yang menyaksikan kekacauan dari alam dewa kekosongan. Itu adalah krisis absolut. Mereka dikalahkan dengan kejam, dan tanah suci mereka diratakan. Dengan orang yang paling mereka benci di depan mereka, semua anggota klan hujan menjadi gila. "Aku ingin merobek kulitmu dan mencabut tulangmu." Banyak orang terengah-engah. Dada mereka bergerak naik turun dengan kasar saat mereka bersiap untuk membalas dendam. Mereka sangat membenci remaja ini. Apakah kalian semua pernah bertanya-tanya tentang hal-hal apa saja yang telah kalian lakukan sambil membenciku? Jelas kalian yang mencoba menyingkirkanku lebih dulu. Demikian pula, mata Si Hao menjadi merah. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klan ini. Dia percaya pada alasannya sendiri. Ingatan gelap Ibu Si yang mencungkil tulang makhluk tertinggi di dalam klan hujan sering muncul di benaknya. Setiap kali dia mengingatnya, tubuhnya akan langsung menegang. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang bagaimana klan mengejar si Ziling sampai ke perbatasan barat, serta bagaimana Martial Imperial Manor memperlakukan kakek 15 dan anggota klan lainnya. Tindakan mereka sangat terkenal. Pada saat yang sama, dendam untuk perang Paviliun Mending Surga bahkan lebih tak termaafkan. Murid klan hujan berkultivasi di tanah suci kuno, tetapi tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Pada saat yang genting, mereka menyerang paviliun pengendali surga saat runtuh, menebas leluhur serta saudara dan saudari senior mereka. Itu semua untuk mendapatkan hal-hal seperti teknik berharga rahasia. Ketika Si Hao memikirkan hal-hal ini, matanya langsung menjadi merah. Dia tanpa daya menyaksikan para tetua tewas dalam pertempuran dan senior Linmu terbunuh. Dia tidak bisa menenangkan pikirannya saat ini. "Pantas. Ternyata itu kamu. Hari ini, kami pasti akan membunuhmu." Orang-orang klan hujan berteriak.
Sekelompok orang sudah siap mental. Mereka semua mengeluarkan berbagai teknik berharga mereka dan menggabungkannya bersama. 9 langit Rain Dao. Orang-orang ini melolong. Tubuh mereka semua bersinar, dan simbol tak berujung muncul. Air bermekaran seperti bunga satu demi satu, menutupi langit dan bumi dalam kabut hujan. Tempat ini menjadi berkilau tak tertandingi, dan hujan deras turun. Aku juga tidak punya perasaan baik terhadap kalian. Kalian semua akan ditekan dan dibunuh. Si Hao berteriak. Dia sekarang sudah berkepala dingin dan tidak dalam kondisi mental gelisah sebelumnya. Di jalanan, semua orang mulai menyuarakan kecurigaan mereka karena kata-kata dari kedua sisi cukup mengejutkan. Namun, klan hujan sangat marah sehingga mereka masih belum mengungkapkan siapa si Hao sebenarnya. Terlebih, si Hao mengungkap penampilan aslinya saat punggungnya menghadap ke jalan. Setelah itu, seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti oleh cahaya hitam, jadi tidak ada penonton yang bisa melihatnya. Akibatnya, semua orang merasa sangat frustrasi dan ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dengan suara gemetar honglong yang keras, ombak membumbung tinggi ke angkasa, mengubah tempat ini menjadi dunia air. Mereka mengepung reruntuhan dan istana yang runtuh tenggelam. Puing-puing itu tidak lagi terlihat. 9 surga Rain Dao adalah kemampuan ilahi skala besar. Sulit bagi satu orang untuk menggunakannya, dan begitu banyak orang harus bekerja sama untuk mengaktifkannya. Kekuatannya luar biasa besar, membuat semua orang terkesiap. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa serangan terakhir 9 langit Rain Dao adalah kemampuan ilahi terlarang yang menyentuh alam para dewa. Mengikuti kanopi cahaya yang mempesona, sekuntum bunga teratai bermekaran. Itu berfungsi sebagai bentuk pertahanan sekaligus serangan saat mengepung anggota klan hujan. Ketika kelopaknya menjulur keluar, gelombang kekuatan hidup yang meremajakan akan merobohkan langit dan menyerang si Hao. Inilah kekuatan air. Itu sangat bagus. Ekspresi anak iblis itu berubah. Begitu banyak orang yang mengaktifkan teknik berharga yang kuat ini, melebihi harapannya. Dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung, karena semua rute pelarian ditutup oleh teknik ini. Dia melepaskan raungan. Cahaya menutupi tubuhnya dan simbol muncul dalam jumlah yang banyak. Lapisan spiral emas muncul, ini adalah teknik berharga Kunpeng. Itu diam-diam diaktifkan olehnya. Teknik ini jauh lebih kuat daripada teknik Golden Spiral Rippling yang dia gunakan di masa lalu. Di tubuhnya, seolah-olah gerbang emas muncul satu demi satu. Di dalamnya tersimpan berbagai makhluk ilahi, dan itu sangat mempesona sehingga orang lain tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Karena dia tidak bisa menghindari serangan ini, maka dia akan benar-benar menghalau dan menyempurnakannya hingga bersih. Dia memiliki teknik berharga paling kuat yang diperingkat dalam Archaic Vicious 10. Dengan kekuatan semacam ini yang mendukungnya, dengan tubuhnya pada tingkat sempurna dari ranah transformasi roh, serta dagingnya menjadi roh, dia bisa langsung melarutkan energi esensi mereka dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kekuatan dan kerja tim mereka yang tumpang tindih tidak membuatnya merasa takut. Sebagai gantinya, dia mengedarkan simbol Kunpeng dalam masalah kacau dan menggunakan teknik agung yang berharga untuk menyerang. Pada saat ini, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang telah menyatu dengan tubuhnya tampaknya telah mengembangkan kemegahan emas samar dari jauh. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya seperti terik matahari yang tidak bisa langsung dilihat. Honglonglong, langit bergetar, dan kanopi hujan mulai melebar. Bunga teratai mekar saat kekuatan air menjadi jauh lebih kuat. Itu membawa serta aura kehidupan saat menyerang dengan ganas. Hong, tangan si Hao mulai bergerak, memunculkan bentangan cahaya menyilaukan yang menembus bunga teratai raksasa itu satu demi satu. Namun, kekuatan ilahi yang melesat terus menyerang di setiap celah. Saat ini,
Tubuhnya mengalami transformasi. Teknik Kunpeng mulai bersinar, melahap dan menyerap segalanya dengan cara yang gila. Itu membuatnya tampak seperti dewa tertinggi sejati. Di tubuhnya, simbol yang tak terhitung banyaknya muncul di dalam spiral. Mereka tampaknya mengambil bentuk, menjadi makhluk kecil emas tertinggi satu demi satu yang duduk di dalamnya. Jenis pemandangan ini benar-benar mencengangkan. Bahkan si Hao sendiri sedikit terguncang. Teknik berharga Kunpeng terlalu kuat, jauh melebihi teknik yang rusak. Dia tidak menerima luka sedikit pun, dan terlebih lagi, tubuhnya sekarang memiliki sejumlah kekuatan ilahi yang disimpan sebagai hasilnya. Bagian pertama dari 9 langit Rain Dao telah hilang begitu saja. Tunjukkan apa yang kamu punya. Si Hao meraung. Pedang patah muncul di tangannya, dan setelah kekuatan suci dimasukkan ke dalam, suara weng-weng meledak. Semburan petir ilahi yang mengejutkan melesat dan menebas. Tepat pada saat ini, bentuk kedua dari tirai hujan diaktifkan. Bunga teratai yang bahkan lebih besar mekar, dan kekuatan keilahiannya meningkat dalam jumlah besar. Kedua sisi bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Semuanya berguncang dengan suara wenglonglong, dan seolah-olah seluruh tempat dilempar ke dalam kekacauan. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh tempat ini. Tubuh si Hao mulai bergoyang sedikit saat dia mundur. Jejak mengerikan tertinggal di tanah satu demi satu, menyebabkan retakan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Sudah jelas betapa mengejutkannya serangan ini. Di sisi lain, seseorang dari klan hujan berteriak dengan sedih. Pedang itu mungkin membelah teratai, dan akibatnya, beberapa orang di sana meledak di tempat. Mereka berubah menjadi kabut berdarah dan meninggalkan pasta daging. Yang menakutkan adalah bunga teratai itu berkumpul kembali dan melepaskan serangan ketiga. Semua yang melindungi klan hujan serta ahli lainnya semuanya menambahkan kekuatan mereka, membuatnya semakin cerah dan cemerlang. Ekspresi si Hao menjadi serius. Dia sekarang mengerti arti sebenarnya dari 9 surga Rain Dao. Bunga teratai akan mekar 9 kali, dan kekuatannya akan meningkat pesat setiap kali, menjadi lebih kuat. Tidak heran, 9 langit ada di namanya. Benar saja, setelah bunga teratai mekar untuk ketiga kalinya dan menutupi dunia dengan kekuatannya, gelombang dewa yang tak terbatas mungkin menghantam seperti lautan. Itu jatuh dari atas dan mengguncang segala arah. Si Hao menggunakan pedang patah untuk memotong sebagian besar tirai cahaya. Namun, dia masih tenggelam pada akhirnya. Pada saat ini, teknik berharga Kunpeng menunjukkan kekuatan ilahi lagi. Simbol emas terjalin, dan spiral itu mulai melahap satu demi satu dengan panik. Sosok emas kecil yang hidup dan hidup kembali terbentuk di dalam spiral. Sangat kuat, si Hao tidak mengagumi Lotus lawan, melainkan teknik berharga Kunpeng. Itu benar-benar surga yang menentang kemampuan ilahi. Itu hampir maha kuasa, memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Semua Rain Clansmen tercengang. Ketika layar cahaya menghilang, mereka melihat bahwa pihak lawan sama sekali tidak terluka. Itu benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Berapa banyak ahli yang telah bergabung bersama untuk membuat serangan ini? Mungkinkah bahkan kemampuan ilahi yang tak terbatas itu bisa melukainya? Apakah ini kemampuan Divine Vajra Little Western Sky yang tidak dapat ditembus? Bentuk keempat menyerang. Si Hao tidak menggunakan kekuatan ilahi yang dia serap untuk menghadapinya, tetapi terus melahap dan membiarkannya berasimilasi ke dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan ilahi di tubuhnya sangat besar dan tidak terbatas karena diedarkan sesuai dengan teknik Kunpeng. Orang-orang klan hujan tercengang dan tidak percaya apa yang terjadi. Bunga teratai kelima mekar, dan kekuatan ilahi bahkan lebih mencengangkan, membuat banyak kekuatan besar dari ibu kota berseru dengan keheranan. Setelah spiral emas di permukaan tubuh si Hao menelan semua esensi spiritual,
sosok emas kecil di dalamnya menjadi lebih besar. Mereka menempatkan diri di belakang tubuhnya. Cahaya ilahi menyilaukan, bahkan saat menonton dari kejauhan. Seluruh dunia sepertinya telah tenggelam dalam nyanyian dewa. Itu bermartabat dan agung, sakral dan penuh keberuntungan. Apa yang sedang terjadi? Perwujudan dewa. Satu orang memanggil. Ketika ada pengguna divine ability hebat yang berdiri terpisah dari massa dan menunjukkan kemampuan divine mereka, ada kemungkinan pemandangan aneh semacam ini akan muncul. Namun, dalam suatu era, hanya akan ada sedikit yang mampu melakukan ini di dunia. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka membuat asosiasi mental ini menjadi teknik berharga Kunpeng, karena kemampuan ilahi yang sangat mengejutkan dunia ini sangat misterius. Ini bervariasi dari individu ke individu, dan karenanya tidak mungkin untuk menggambarkannya dengan sempurna. Wajah Rain Clansman memucat. Tepat pada saat ini, Si Hao mengacungkan pedangnya dan akhirnya melepaskan serangan. Itu bertabrakan dengan 6 kanopi cahaya, membuat langit dan bumi bergetar hebat. Hong, 5 halaman klan hujan hancur. Bahkan formasi hebat yang melindungi bagian dalam klan tidak cukup. Istana, aula, bangunan, dan bahkan halaman yang luas hancur total. Si Hao terhuyung dan terus melangkah mundur. The Rain Clansman berada dalam kondisi yang lebih buruk, batuk darah dalam jumlah banyak dan bergoyang dengan goyah dari sisi ke sisi. Satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah bahwa masih ada 3 serangan kuat yang tersisa. Yi, apa yang terjadi? Semua orang terguncang. Ketika kanopi ketujuh cahaya dilepaskan, simbol di bawah kaki Si Hao berkedip, membentuk awan emas. Itu dibentuk dari simbol, secara langsung memungkinkan dia untuk melayang ke langit dan berdiri di udara. Astaga! Terwujudnya awan ajaib. Itu adalah awan keberuntungan yang dianugerahkan oleh surga yang memungkinkan seseorang menerbangkan puluhan ribu li. Bagi seseorang semuda dia untuk mendapatkan awan berharga seperti ini, itu terlalu tak terbayangkan. Satu orang berteriak, bagaimana awan keberuntungan bisa turun? Benar-benar pemandangan yang aneh. Banyak orang yang tercengang, karena bahkan mereka yang telah menjadi raja selama 10 tahun merasa sulit untuk memanggilnya. Hanya Si Hao sendiri yang tahu bahwa ini bukanlah awan ajaib yang sebenarnya, melainkan fenomena yang diciptakan oleh teknik berharga Kunpeng. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan ilahi sehingga dia tidak bisa menahan lautan esensi spiritual di dalam tubuhnya. Akibatnya, awan itu keluar dari bawah kakinya dan membangun awan keberuntungan. Dia mencobanya dan menemukan bahwa awan ini juga memungkinkan dia melakukan perjalanan dengan cepat. Seolah-olah dia didukung oleh sepasang sayap Kunpeng. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus mengambil semuanya. Salah satu tetua klan hujan berteriak. Dia memimpin orang-orangnya untuk mengaktifkan teknik berharga bersama lagi. Ketika bunga teratai ke-8 mekar, langit dan bumi mulai bergema. Gelombang energi menakutkan meletus di wilayah ini, menarik perhatian setiap raja yang mulia. Mereka semua terbang ke udara dan melihat ke arah ini. Hong, air terjun tak terbatas jatuh. Bunga teratai bermekaran, dan kelopak bunga besar yang mempesona beterbangan. Saat mereka terjalin secara mematikan, kekuatan air ada di mana-mana. Si Hao merasakan tekanan besar, tetapi dia masih terus melahap energi esensi. Untai demi untai simbol berputar-putar di luar tubuhnya, membangun senjata satu demi satu. Mereka dipajang di sekelilingnya, jam, pagoda, pedang, kuali, dan lainnya mulai bergemuruh dan berdering dengan suara gemuruh. Apalagi, masih banyak gambar yang mengelilinginya. Sebenarnya ada iblis dan dewa yang bergerak. Pada saat ini, tubuh Si Hao menjadi sangat kuat. Dengan mengangkat tangannya, seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Awan ajaib mendukungnya dari bawah,
memungkinkannya bergerak cepat di langit. Dia merasa bahwa ada terlalu banyak esensi spiritual di dalam tubuhnya hingga ke titik di mana rasanya seperti akan meledak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan bergegas menuju bunga lotus yang sangat besar itu. Pada saat yang sama, matanya terfokus pada orang-orang klan hujan. Episode ke-305, dengan judul Proyeksi Dewa Hujan, langsung ke dalam alurnya. Sambil berdiri di atas awan emas, Si Hao tampaknya memiliki berbagai dewa yang bernyanyi di belakangnya, dan setan serta dewa menari bersama mengikuti suara. Itu adalah pemandangan yang paling menakutkan. Awan keberuntungan bersinar dengan cemerlang dan memungkinkannya untuk bergerak sangat cepat. Perasaan seperti ini tidak seperti yang pernah dia alami sebelumnya. Dalam sekejap, dia tiba di depan teratai raksasa. Segala jenis artefak berharga mengelilinginya, yang semuanya dibangun dari simbol. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dunia. Suara lonceng, pagoda, pedang, dan kuali bergemuruh dengan suara logam yang memekakkan telinga. Saat dia mengangkat tangannya, bel besar dengan permukaan emas terbang keluar. Lonceng itu bertuliskan simbol, yang puncak panjangnya bisa terdengar dari jarak yang tak terhitung banyaknya. Ini menabrak tepat ke jantung teratai untuk menghancurkan bunga. Kelopak bunga keluar, dan tirai cahaya melonjak. Itu sangat menakutkan, seolah-olah sungai bintang meletus. Setiap orang bisa melihat matahari, bulan, dan bintang berkedip-kedip dan menunjukkan kekuatannya. Bel besar bertabrakan dengan teratai, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga yang sepertinya tidak pernah berakhir. Di kejauhan, kerumunan tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap dengan ekspresi terkejut. Adegan konyol macam apa ini? Dong! Lonceng besar itu sepertinya sudah ada sejak lama. Suaranya menyebar jauh dan luas. Banyak tubuh bintang mulai hancur, membuat hati dan jiwa orang gemetar. Akhirnya, bel besar itu dibongkar dan tersebar di udara kosong. Kabut yang menyinari yang menyerupai lautan bintang juga dipaksa kembali ke bunga, meninggalkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Seolah-olah bintang jatuh dari langit. Itu adalah bunga ke-8, yang sekarang belum mekar sepenuhnya. Meskipun sejumlah besar energi esensinya telah dimakan, bunga itu masih bisa mengumpulkan serangan terakhirnya. Tubuh Si Hao hampir meledak. Dia tidak bisa lagi menerima dan memurnikan esensi spiritual lagi. Akibatnya, dia melepaskan serangan lagi. Itu diisi dengan kekuatan ilahi yang agung. Di sampingnya, pedang suci berdering dengan suara logam. Dia mengambilnya ke tangannya, dan pedang emas itu mulai bersinar dengan cahaya. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Dia menyerang dengan pedang, mengirimkan simbol yang padat disertai dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Pedang ilahi memotong teratai itu terbuka, dan akibatnya, kelopaknya layu dan meledak berkeping-keping di udara. Sungguh serangan yang sengit. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi berteriak dan terkesiap ngeri. Namun, setelah serangan itu, pedang ilahi emas juga menghilang. Itu bukanlah keberadaan jangka panjang. Teratai bergetar dan lebih banyak kelopak bermekaran. Selain itu, yang ke-8 mengandung lebih banyak kekuatan daripada 7 sebelumnya. Si Hao meraih pagoda, dan yang ini juga dibangun dari simbol. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan penuh, menembus beberapa lapisan kelopak untuk tiba di tempat orang-orang klan hujan berada. Dia ingin menyingkirkan mereka terlebih dahulu untuk melemahkan teknik yang berharga ini. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Lapisan tirai hujan ke-8, atau lebih tepatnya, teratai ke-8 tampak hidup. Ukurannya membesar secara tiba-tiba dan mencoba memblokir Si Hao. Selain itu, kabut kembali menyebar dari inti bunga. Itu tampak seperti gumpalan asap yang terbentuk dari aliran bintang dan memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa.
Itulah inti dari kekuatan hujan. Gumam seseorang. Para penonton sekarang semua menonton dengan gugup. Istirahat. Si Hao berteriak dan mengumpulkan semua kuali dan tombak di sekelilingnya sebelum menyerbu semuanya sekaligus. Meskipun setiap bidak hanya mampu melakukan satu serangan, kekuatan yang dikumpulkan masih kuat. Hong! Bola cahaya yang menakutkan meledak, tidak hanya meledakkan bunga ke-8 menjadi beberapa bagian, tetapi juga menghancurkan Si Hao. Darah menetes dari mulutnya. Si Hao sendiri juga terluka akibat serangan ini. Namun, fisiknya istimewa. Dagingnya memiliki kekuatan yang tak tertandingi, memungkinkan dia untuk pulih setelah penyesuaian singkat napasnya. Dia menyerang Rain Clansman lagi, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. Puh! Dengan sapuan pedang yang patah, lebih dari selusin pria di tempat kejadian dipotong setengah dari pinggang mereka ke bawah. Namun, yang mengejutkannya, terlepas dari kerusakan yang dia timbulkan pada kerumunan, teratai ke-9 masih berhasil muncul. Bagaimana itu bisa terjadi jika tidak ada yang mengoperasikannya? Dia segera mundur. Apakah roh Dewa Hujan masih ada? Legenda mengatakan bahwa teknik berharga klan hujan dapat memanggil 8 teratai. Yang ke-9 adalah gambar yang disajikan oleh Dewa Hujan saat dia merasakan panggilan dari keturunannya. Petik 2. Seseorang berbisik di kejauhan. Ini jelas seorang ahli tingkat raja yang mengawasi pertempuran dengan cermat. Kerumunan di dekatnya juga berteriak keheranan, karena mereka juga telah mendengar rumor tentang wujud terlarang yang terakhir ini. Teratai ke-9 tidak akan muncul dalam keadaan normal dan hanya akan aktif dalam kondisi tertentu. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa itu adalah representasi Dewa Hujan yang dapat mengirimkan seberkas kekuatan dewa dari ruang dan waktu yang tak ada habisnya untuk membawa bencana ke dunia ini. Si Hao mengaktifkan teknik berharganya dengan cara yang hiruk-pikuk dan terus menarik esensi spiritual tanpa henti. Awan yang memudar di bawahnya muncul kembali. Dia menghadapi serangan kepala bunga dan memurnikan kekuatan ilahi. Selain itu, suara metalik terdengar di sekelilingnya saat semua jenis senjata muncul kembali. Sementara itu, gambaran berbagai dewa menjadi lebih jelas saat bergema dan mengatur diri di sekelilingnya. Gambar-gambar itu muncul dari spiral emas. Mereka menutupi langit, membuat semua orang terkesiap kaget. Itu tidak berbeda dengan kemunculan kembali dewa iblis yang telah terwujud di dunia ini. Ini adalah demonstrasi kekuatan teknik Kunpeng yang berharga. Hanya sekarang, kerumunan telah salah mengira itu sebagai fenomena abnormal. Hong! Sayangnya, bunga ke-9 gagal mekar sepenuhnya, layu setelah baru setengah terbuka. Namun, kekuatan yang dimilikinya masih cukup menakjubkan bagi semua orang. Si Hao merasakan rambut di punggungnya berdiri. Dia segera terlempar oleh dampaknya. Kali ini, dia tidak dapat memurnikan semua esensi spiritual. Dia batuk seteguk darah dan gemetar hebat. Meskipun bunga itu setengah layu dan berubah menjadi hujan berkabut, kabut yang menyembur keluar dari intinya lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah asap tipis benar-benar terbuat dari sungai bintang? Bintang-bintang berputar-putar, dengan matahari dan bulan berkedip-kedip. Adegan itu tampak sangat aneh. Yang membuat Si Hao heran, sosok setengah transparan muncul dan duduk di sana dalam posisi bersila. Kabut dan bintang mengelilinginya. Pada saat ini, tidak hanya Si Hao yang terkejut, bahkan kerumunan itu tercengang. Teknik berharga adalah kohesi kekuatan air dan kombinasi simbol hujan, jadi dari mana sosok yang tidak biasa ini berasal? Surga mengasihani kami. Dewa Hujan belum mati, dia masih hidup. Teriak klan hujan. Hahaha, dia benar-benar masih hidup. Nenek moyang kita, Dewa Hujan, masih ada. Mungkin ada waktu dan ruang tanpa akhir yang memisahkan kita, tapi dia masih di dunia ini. Petik 2. The Rain Clansman menjadi gila.
Mereka menangis dan berteriak pada saat bersamaan, membuat orang lain merasa agak takut. Semua klan yang berkumpul merasa seperti ini. Dewa hujan masih hidup. Klaim seperti itu tidak hanya membuat Si Hao tidak nyaman, tetapi para pembudidaya lain yang menyaksikan pertarungan mulai bergidik di dalam hati juga. Mungkinkah itu benar? Namun, saat ini, itu bukanlah masalah yang paling mendesak bagi Si Hao. Mengumpulkan semua usahanya, dia menyerang dengan semua senjata di sekitarnya. Mereka semua diubah dari simbol lonceng, pagoda, pedang, kuali, dan senjata lainnya bergema sebelum jatuh sekaligus, menekan sosok itu dalam upaya untuk menyebarkan kabut itu. Hong! Sebagian besar kabut tertiup, menampakkan sosok agung yang sedang duduk dengan menyilangkan kaki dan matanya tertutup di belakangnya. Orang itu memiliki perasaan yang begitu khusyuk dan sakral sehingga mereka yang melihatnya merasakan dorongan untuk berlutut dan membungkuk ke arahnya. Di atas langit, beberapa raja yang mulia berbisik, "Dia, mungkinkah Dewa Hujan benar-benar masih hidup dan terkurung di suatu tempat, ruang dan waktu tanpa akhir? Dia tidak mungkin berada di wilayah ini, atau dia tidak akan memproyeksikan citranya di sini." Petik 2. Senjata yang dibangun oleh simbol telah dihancurkan, tetapi awan keberuntungan masih tetap berada di bawah kaki Si Hao. Pedang patah tetap di tangannya saat dia berdiri di sana, menghadapi sosok itu. Khususnya, di sekelilingnya, masih ada gambar dewa. Mereka semua sakral dan cemerlang saat mereka tampak mengucapkan mantra. Aura menakutkan meluap ke langit. Meskipun Si Hao bisa dengan jelas merasakan tekanannya, dia masih tersenyum. Apakah itu Dewa Hujan? Namun di samping tubuhnya sendiri, masih banyak gambar dewa. Penonton juga menyaksikan mereka dengan mulut ternganga. Adegan semacam ini benar-benar unik, dan keduanya cukup kuat untuk melawan satu sama lain dengan kekerasan yang sama. Weng! Sosok bersila itu sepertinya sudah siap bergerak. Dia mencoba membuka matanya beberapa kali, tapi gagal. Meski begitu, dengan gerakan tubuhnya, kekuatan menakutkan diberikan, mengguncang seluruh tempat. Si Hao termasuk orang pertama yang terkena pukulan. Meskipun mencoba semua yang dia bisa untuk membela diri, dia masih terluka dan mengeluarkan seteguk darah. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa? Si Hao menolak untuk menyerah dan terus maju, karena dia menyadari bahwa sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Ini adalah pertanda yang menakutkan. Aura yang sangat kuat memaksa Si Hao untuk menerangi tubuhnya dan menyatu dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Lampu warna-warni yang menyilaukan dilepaskan dari Si Hao, dia akan menghabiskan semua yang dia miliki dalam pertarungan ini. Itu bukanlah dewa yang sebenarnya, tetapi hanya bayangan yang diproyeksikan oleh seseorang dari ruang dan waktu yang tak berujung. Dia akan mengalahkannya. Di mana Dewa Hujan terjebak sekarang? Jika dia masih hidup, apakah dia disiksa? Setelah bertahun-tahun diam, dia sekali lagi menunjukkan energi spiritualnya. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Seseorang berbisik di dalam istana kerajaan. Setelah bergabung dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, kemampuan bertarung Si Hao tiba-tiba meningkat dan mencapai tingkat raja yang mulia. Cahaya hitam bersinar terang di sekujur tubuhnya. Bahkan gambar dewa menjadi lebih solid di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan teknik Kunpeng sebagai persiapan untuk melepaskan pukulan hebat. Seseorang harus mengagumi keberanian anak nakal yang jahat itu. Sikapnya yang pemberani tetap sama bahkan saat menghadapi Dewa Hujan, dan dia cukup berani untuk mencoba mengalahkan dewa tersebut. Dia melonjak dengan semangat juang. Hong! Tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara saat Si Hao mengaktifkan teknik berharga Kunpeng. Gerakan pertamanya adalah memancing musuhnya alih-alih melakukan gerakan ofensif. Tirai hujan emas yang tak berujung turun di tempat ini. Namun,
Kekuatan Kunpeng yang sebenarnya sudah berpengaruh pada pedang yang patah, yang berubah menjadi sinar hitam sebelum menebang dengan cepat. Dia melakukan semua ini secara rahasia, karena dia tidak ingin orang lain menyadari bahwa dia telah memperoleh kemampuan ilahi dari Archaic Vicious Ten. Dia percaya bahwa kecuali orang dua murid ada di sini, orang lain tidak akan pernah melihat rencananya. Itu adalah serangan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ditemani mantra berbagai dewa, Si Hao memperkuat tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Kemampuan bertarungnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peng! Tangan yang terangkat dari sosok yang tidak jelas itu bertabrakan dengan cahaya hitam, dan keduanya melahap satu sama lain tanpa suara. Ledakan dahsyat kemudian terjadi, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Skala ledakannya sangat besar. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk melepaskan semua esensi spiritual dan energi ilahi yang dia serap sebelumnya dalam satu serangan ini. Dia terpesona oleh ledakan itu, dan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Para anggota klan hujan akan bersorak untuk kemenangan ketika mereka menyadari bahwa lengan dari sosok yang duduk itu retak dan meledak. Apa? Dewa hujan! Teriak kerumunan dengan takjub. Sekelompok orang jatuh ke dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa hujan telah kehilangan satu lengannya dalam serangan itu. Bagaimana mungkin? Ini pasti ilusi. Jangan panik. Dewa hujan tidak dirugikan. Itu hanya proyeksi dari dirinya, yang berarti bahwa dia terlalu jauh dari tanah terlantar untuk mengontrol citra yang dia proyeksikan ke dunia ini. Oleh karena itu, kekuatannya telah melemah secara signifikan. Seorang tetua sekte muncul dan menjelaskan dengan suara keras, yang menenangkan kerumunan. Banyak orang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, sementara yang lain berbisik. Semuanya adalah raja yang mulia. Tampaknya rumor dan berita masa lalu tidak akurat sama sekali. Dewa hujan dikatakan telah mati, tetapi dari apa yang kita lihat sekarang, dia jelas berada di suatu tempat yang sangat jauh dan sangat hidup. Petik 2. Namun, dia seharusnya dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, atau proyeksinya tidak akan terlalu lemah. Si Hao memantapkan dirinya dan bangkit kembali. Menyeka darah dari mulutnya, dia mengeluarkan beberapa obat spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya seperti makan wortel. Tubuhnya bersinar, dan garis-garis simbol mengalir di sekelilingnya. Awan emas di bawah kakinya telah menghilang, dan bayangan berbagai dewa telah menghilang. Adapun lonceng, pagoda, pedang, dan kuali, sudah lama berserakan. Namun, Si Hao tetap tidak takut. Dia menunjuk ke kejauhan di depannya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan berkilau dengan dingin dan pedang patah di tangannya tampaknya pulih dengan sendirinya saat cahaya bergelombang di sekitarnya. Si Hao mengarahkan pedangnya langsung ke proyeksi Dewa Hujan. Ini adalah serangan terakhir. Si Hao mendekati sosok itu dengan satu muatan dan menggunakan semua kekuatannya untuk memotong di depannya. Bayangan Dewa Hujan benar-benar bergetar dan menjadi tidak stabil. Kelopak matanya bergetar, seolah-olah hendak terbuka. Aura yang sangat menakjubkan menyebar darinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.